Contohnya, we pray 5 times a day. Kita sholat 5 kali sehari. Yang ketiga ada perintah atau larangan. Contohnya, close the door, tutup pintu itu. Dan ada jadwal tetap. Contohnya, the class starts at 7:15 in the morning. Kelas dimulai jam 7.15 di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat dengan pola simple present tense? Yang pertama yang kita butuhkan adalah subject, kemudian ada kata kerja verb, yang nanti bisa kita tambahkan s atau es di belakangnya sesuai subjek dari kalimat tersebut. Kemudian kita punya object atau complement dan pelengkap. Contoh kalimatnya, saya bermain bulu tangkis, I play badminton. Kami bermain bulu tangkis, we play badminton. Dia laki-laki bermain bulu tangkis, he plays badminton. Dia perempuan bermain bulu tangkis, she plays badminton. Dan bisa kita lihat di sini, ketika subjeknya he dan she itu kata kerja play-nya ditambahkan huruf s. Nah, apa saja sih subjek yang kita tambahkan huruf s atau es di belakangnya? Subjek itu adalah he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan subjek yang untuk benda. Contoh kalimatnya, he plays football. Dia laki-laki bermain bola. Kata dasar plays adalah play. Kita tambahkan s karena subjeknya adalah he. Kemudian ada he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Kata dasar dari goes adalah go. Nah, kita tambahkan es karena subjeknya he. Kemudian juga ada she. She cleans her room. Kata dasarnya clean. She washes her clothes. Kata dasarnya wash. Dan yang terakhir kita punya it eats fish. Kata dasarnya eat. Nah, kenapa kita tambahkan ses dan s itu? Karena subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian perhatikan lagi di sini, ada kata kerja yang ditambahkan s, ada kata kerja yang ditambahkan es. And why is that? Kenapa ya? Jadi, kata kerja yang ditambahkan es itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf x. Contohnya, my brother fixes his friend's laptop. Saudara laki-lakiku memperbaiki laptop temannya. Kata dasar dari fixes adalah fix yang berakhiran x. Makanya kita tambahkan es. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf ch. Contohnya, she watches cartoon every Sunday morning. Kata dasar watches adalah watch. And then we have sh. Ahmad washes his shoes twice a month. Washes kata dasarnya adalah wash. Then we have o. Contohnya, he always does his homework at night. Kata dasar does adalah do yang berakhiran o. Jadi ketika kata kerjanya itu berakhiran x, ch, sh, dan o, kita tambahkan es di belakangnya. Nah, itu jika subjeknya ini ya, he, she, dan it. Bekerja itu bahasa Inggrisnya work. Mereka bekerja di bank. They work at the bank. Dia laki-laki bekerja di bank. He works at the bank. Speak, berbicara. Saya berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I speak English fluently. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She speaks English fluently. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau suatu kalimat itu menggunakan pola simple present tense selain kata kerjanya berbentuk dasar dan ditambahkan s dan is seperti yang tadi? Nah, penandanya itu biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu di situ. Contohnya, setiap hari, every day, setiap minggu, every week, setiap bulan, every month, setiap tahun, every year, 4 kali, 4 times. Ini tergantung ya, kalau misalnya 6 kali ya berarti 6 times, tergantung angkanya. Nah, ketika kalimatnya menggunakan every day, every week, every month, every year, dan kata kerjanya seperti yang tadi itu bentuknya, nah itu kemungkinan kalimatnya adalah simple present tense. Kemudian kita juga punya adverb of frequency. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ada selalu, always, sering, often. Hi guys, I'm Patida Bunchawalit. My nickname is Som. Halo, cek. Oke, itu tadi sedikit review materi kita minggu lalu. Kita akan lanjutkan.
Silakan presensi untuk yang belum presensi disiapkan ya. Tunggu bentar, mesinnya masih open filenya. Oke, so kita sampai di sini. Materi ini belum ya? Sepertinya masih di terakhir saya itu ada di adverb itu terakhir. Iya, adverb itu yang ini. Tunggu. Ini terakhir ya, Iya. kan? Nah, sekarang ini. Oke, so kita lanjutkan saja. Jadi minggu lalu kita sudah pakai dari adverbnya, gimana cara menulis adverb, kemudian ketika ada adverb dengan kata kerja, kalimat yang ada kata kerjanya, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. So, hari ini kita akan lanjutkan dengan do, does, has sama have, kemudian go dan goes. As you can see in the slide, kalau misal, pencet guys. As you can see in the slide, kalau penggunaan has atau have itu ditentukan berdasarkan dari subjeknya. Contohnya di sini, karena subjeknya adalah the man, which is kata gantinya adalah he. So, he gandengannya adalah has karena subjeknya adalah the man has a brown coat. So, gimana detailsnya? Let's see the details. Nah, ini pakai have ketika subjeknya adalah I, you, they, we. Kalau subjeknya adalah I, you, they, we, maka dia akan pakai have. So, I have a hat. Tapi kalau misal subjeknya adalah he, she, it, dia akan pakai has. So, remember, ketika subjeknya adalah she, he, atau it, dia akan pakai has. Kalau subjeknya selain he, it, atau I, you, they, we, dia akan pakai have. Sama juga untuk yang do dan does. Jadi ketika subjeknya adalah I, you, they, we, dia akan pakai do. Contohnya kayak I do exercises. Tapi kalau misal subjeknya adalah she, he, it, atau he, she, it, dia akan pakai does. So, he does exercises. Remember the subject ketika subjeknya adalah she, he, atau it, dia akan pakai does. Sama juga untuk yang go dan goes. Jadi ketika subjeknya adalah I, you, they, we, dia akan pakai go. Tapi ketika subjeknya adalah he, she, it, dia akan pakai goes. So remember ketika subjeknya adalah she, he, dan it, dia akan pakainya goes. Jadi perubahan kata kerjanya seperti ini. Have-nya berubah jadi has. So remember kata dasar dari has itu adalah have. Kata dasar dari does itu adalah do, jadi do-nya yang berubah jadi does. Kata dasar dari goes adalah go, jadi go-nya ini yang berubah jadi goes. So, ingat kata dasar has adalah have, kata dasar dari does adalah do, kata dasar dari goes adalah go. Now try to answer at the chat box. George do or does yoga every day? So, agak bikin cepat ya guys. Biar kita nggak terlalu banyak buang-buang waktu. Das. Silahkan jawab at the chat box. As usual. Try to answer at the chat box. Di sini mau semuanya coba jawab ya. Okay, so let's check the answer. Yep, George does yoga every day. Great job, everyone. Next, Zuli go or goes for a walk on Sunday. Zuli go or goes for a walk on Sunday.
Di Maret 2021 duit kalian jadi 595 juta. Di Mei 2021 duit kalian jadi 47 miliar 300. Oke. Let's check the answer. Yap, jawabannya adalah goes. Next, she always have or has homework. She always have or has homework. Oke, let's check the answer. Yap, jawabannya adalah has. So, she always has homeworks. Next, kita akan belajar tentang spelling, gimana penulisan perubahan kata kerja ketika ditambahkan S atau ES. Contohnya, she runs 6 miles every day. So, kata kerjanya adalah runs ditambah dengan S karena subjeknya adalah she. Contohnya, run jadi runs, rain jadi rains, scrub jadi scrubs, love jadi loves, like this. Sing jadi sings, meet jadi meets, fight jadi fights, cuff jadi cuffs, nambah S aja. Masih ingat? Ketika ada kata dengan akhiran SH, CH, double S, sama X, dia ditambahkan dengan ES. Jadinya pushes, watches, mixes, taxes. So remember kata dengan akhiran SH, CH, double S, dan juga X, dia ditambahkan dengan ES. Kemudian ini adalah perubahan kata kerja ketika ya kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf Y. Depannya Y adalah huruf konsonan, kayak dry. Depannya Y adalah huruf konsonan, maka Y-nya berubah jadi I baru ditambah dengan ES. Atau kayak study, yang Y-nya juga depan Y ini adalah huruf konsonan juga, maka Y-nya berubah jadi I ditambah dengan ES. Jadinya dry, jadi dries, study, jadi studies. Beda lagi kalau misal ada kata dengan akhiran Y, tapi depannya Y adalah huruf vowel, maka dia langsung ditambahkan dengan S. Kayak pay, dia tambah jadi pays. Buy, dia berubah jadi buys. So, ini kata kerja yang tidak beraturan tadi. Have berubah jadi has, go berubah jadi goes, do berubah jadi does. Now try to answer at the chat box. Mark push his bike up the hill every afternoon. Pushnya berubah atau tidak? Try to answer at the chat box. Okay. Okay, so let's check the answer. Yap, jawabannya adalah pushes ditambah dengan ES. Next, the child brush his teeth every morning. So, brushnya berubah atau tidak? Try to answer at the chat box.
Let's check the answer. The child brushes his teeth every morning. Next, Brenda often dream about her old home. So dreamnya berubah atau tidak? Try to answer at the chat box. Brenda often dream about her old home. Let's check the answer. So Brenda often dreams about her old home. Yes, dreamnya ditambah dengan S aja. Next, kita akan belajar untuk buat kalimat negatif. As you can see at the picture. So, kalau kalimat negatif pasti ada not. Cuman karena ini adalah kalimat yang ada kata kerjanya, maka dia perlu kata bantu karena notnya tidak bisa berdiri sendiri. Maka dia perlu kata bantu apa? Perlu kata bantu do atau does. Do atau does itu ditentukan berdasarkan apa? Ditentukan berdasarkan dari subjeknya. So, let's see the details. Kayak gini contohnya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah satu, identify dulu soalnya itu ada kata kerja atau enggak. Kalau soalnya udah ada kata kerjanya, so of course kalian perlu kata bantu do atau does. Do atau does ditentukan berdasarkan apa? Ditentukan berdasarkan dari subjeknya. So remember the three steps. Beda lagi kalau misal ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalau tidak ada kata kerjanya, maka dia akan pakai to be. To be di simple present apa? To be di simple present adalah is, am, dan are. Kita akan lihat detailsnya later. Sekarang kita fokus untuk membuat kalimat negatif dengan kalimat yang ada kata kerjanya. Contohnya, I do not bring milk. Karena di sini ada kata kerjanya, maka dia perlu bantuan do atau does. Do atau does ini ditentukan berdasarkan dari subjeknya. Karena subjeknya adalah I, so as usual, I, you, they, we, dia akan pakai do. So, I do not bring milk. So, ingat-ingat cara analisanya ya. Sama juga ketika subjeknya we do not drink milk. Atau ketika subjeknya diganti dengan you, masih sama. You do not drink milk. Ataupun kalau misal subjeknya mau diganti dengan they, jadinya they do not drink milk. Masih sama, I, you, they, we, dia akan pakai do not drink milk. Remember about this? I, we, you, they, dia akan pakai do not diikuti dengan kata kerja dalam bentuk dasar. So, remember, kata kerjanya harus kembali ke bentuk dasar tanpa perubahan, tanpa tambahan apapun. Kalau misal subjeknya adalah she, maka she dia akan pakai does not drink milk. Sama juga ketika subjeknya diganti dengan he, masih sama, jadinya he does not drink milk. Atau ketika subjeknya juga diganti dengan it, masih sama, jadinya it does not drink milk. So, remember ketika subjeknya adalah she, he atau it, dia akan pakai does not diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Remember, ketika sebuah kalimat sudah ada does-nya, maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk dasar like this. So, it does not drink milk. Drinknya tanpa perubahan, tanpa imbuhan apapun, karena sudah ada does. So, it does not drink milk like this. Jauh ini jelas? Siap, jelas, Bu. Nah, bisa berdiri sendiri, maka dia perlu kata bantu which is do atau does. Do atau does ini ditentukan berdasarkan apa? Ditentukan berdasarkan subjeknya. Ingat-ingat cara analisanya ya. Apakah boleh ketika sudah ada does not, kemudian drink atau kata kerjanya ditambah dengan s kayak gini? Jawabannya adalah tidak. Jadi ketika sudah ada does,
maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk dasar tanpa perubahan apapun. Remember, ketika sudah ada does, maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk dasar tanpa perubahan apapun. Apakah boleh don't itu disingkat kayak do not itu disingkat? Boleh. So don't itu adalah kepanjangan dari do not. Do not bisa disingkat jadi don't. Sama juga doesn't itu juga boleh disingkat. So does not itu bisa disingkat jadi doesn't. Like this. Now try to answer at the chat box with the complete sentence. This child smile not. Silakan buat kalimat lengkap dari kalimat ini. This child sama smile not. Ini akan jadi kalimat lengkap seperti apa? Not-nya boleh disingkat. Buat kalimat lengkap ya. Jadi ditulis mulai this child. Buat kalimat lengkap ya. Okay, let's check the answer. So this child doesn't smile. Great job. Mostly udah benar semua nih. Next. We like not snakes. Jadinya apa? Try to answer with the complete sentence at the chat box. Ini bacanya snakes ya guys. Kalau ular tuh bacanya snakes. Kalau makanan cemilan atau makanan ringan tuh namanya snacks. Jadi beda. Snack sama snakes beda ya. Jadi jangan sampai salah. Mau bilangnya saya makan makanan ringan bilangnya I eat snakes. No. Kamu makan ular itu jadinya ya. Bilangnya I eat snacks gitu. Tapi kalau I don't like snakes, that's true. Kamu emang biasanya banyak orang yang nggak suka sama ular. Itu normal. Tapi kalau kamu bilang I eat snakes, that's so scary. Hati-hati ya. Okay, so let's check the answer. Yep, we don't like snakes. Good job. Mostly benar. Next. Magda, speak not touch. Magda, speak not touch. Jadi kalimat lengkapnya seperti apa? Try to answer with the complete sentence at the chat box. Magda, speak not touch. Okay, so let's check the answer. Magda doesn't speak Dutch. Great job, everyone. Sampai ada yang typo ya. Next. So, kita practice lagi. Sometimes ini yellow box with the yellow box. Pilihannya ada di yellow box. Purple box ada di purple box. Yang ini itu juga ikut purple box. Ini salah warna. Yang box yang ketiga ini salah warna, harusnya dia purple juga. So, try to answer with the complete sentence. Jawabannya langsung 2 kalimat. Silahkan jawab di kolom chat. Jadi setelah kalian nulis my cat, itu jangan di enter, tapi kalian kasih space, langsung tulis my husband bla 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 hair. Silahkan langsung jawab dengan 2 kalimat di kolom chat. Purple box with the purple box, yellow box with the yellow box. Yang ketiga ini ikut purple box. Silahkan coba jawab. Langsung 2 kalimat ya, setelah my cat jangan di enter.
Lucu-lucu ya jawabannya. Okay. Alright, so let's check the answer. Sometimes I don't feed my cat. My husband feeds her. Kalau ada yang jawab, my husband speak her. Berarti your husband talking with the cat. Try to imagine if you have a husband or a wife, then she or he talking with the cat. Ya, that's a common sih. Memang banyak orang yang ngomong sama kucing ya. Ya, baiklah. Ini mungkin pecinta kucing ya yang suka ngobrol sama kucing. Okay, next. She blah 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 fast at the gym. She gets tired as usual. Yellow box with the yellow box, purple box with the purple box. Try to answer with the complete sentence at the chat box. Yellow box with the yellow box and purple box with the purple box. Try to answer with the complete sentence at the chat box. Let's check the answer. Yep, she doesn't run fast at the gym because she gets tired. Great job, everyone. Next. They are good cooks. They blah 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 help. They are good cooks. Jadi mereka adalah chef hebat. They blah 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 help. Yellow box with the yellow box, purple box with the purple box. Try to answer with the complete sentence at the chat box. Mulai kelihatan ya, udah mulai banyak yang typo. Karena lama nggak ngetik bahasa Inggris yang full sentence gitu kan. Nggak tiap hari yang ngetik bahasa Inggris. Gitu. Atau kalian ada bahasa programming yang bahasa Inggris, guys? Bahasa Inggris ya pasti ya? Saya sering baca bahasa Inggris buat Oh, improve. great job. Oh iya, benar. Harus sering baca. Buat improve itu secara tidak langsung memang tiba-tiba aja gitu vocabulary-nya nambah kalau sering baca. Kalau kalian suka nonton film itu juga bisa. Jadi titlesnya jangan pakai subtitle yang bahasa Indonesia. Kalian pakai subtitle yang bahasa Inggris. Terus kalau misalnya ada kata yang nggak paham langsung di pause, browsing dulu. It's okay. Jadi di pause, browsing dulu. Pause, browsing dulu. Kalau dulu Miss Sina mulainya dari film anak-anak. Jadi film-film anak-anak yang pendek-pendek itu dulu nanti naik sedikit-sedikit levelnya. Itu yang klasik-klasik yang lama-lama yang bahasa Inggrisnya simple-simple belum yang pakai slang word banyak banget kayak Star Wars itu banyak banget yang udah bahasa gaul. Kalau yang simple tuh film-film lama kayak High School Musical. Nah, itu ada 3 rangkaian film tuh, tonton deh. Itu klasik. Kalau kayak Star Wars gitu-gitu itu udah bahasa gaul. Kalau kalau Harry Potter itu bahasanya tinggi. Bahasa tinggi itu kayak misal janji kita bilangnya I swear gitu. Kalau di Harry Potter udah pakai I vows gitu. Jadi ada vow, ada swear, ada promise. Nah, itu beda tingkatannya, guys. Kalau di Harry Potter udah pakai yang vows yang udah tinggi banget bahasanya. Kayak sopannya tinggi gitu. Let's check the answer. So they are good cooks. They don't need help. Great job. Next, kita akan bikin kalimat tanya. Kalimat tanyanya di sini kita mulai dari yang yes no. Kita cuma sampai 720 ya, guys? Yes. Oke. So, Miss Ina mau menginfokan sebenarnya jadwal kita hari ini itu adalah untuk kuis.
Cuman karena kita terhalang sama waktu, jadi kuisnya kalian kerjakan nanti setelah sholat duhur ya. Setelah sholat duhur itu boleh dikerjakan sampai 1 minggu ke depan. I would like to show it to you. Jadi silakan buka LMS-nya nanti ya setelah sholat duhur, setelah kalian pembelajaran materi, setelah kalian makan siang, setelah sholat, kalian buka LMS, langsung menuju ke chapter 1 bagian ini, kalian turun, scroll down. Kalau mau belajar dulu boleh belajar dulu. Di sini udah Miss Ina share PowerPoint-nya. Ada buku juga. Kalau mau ngerjain praktisnya di sini udah ada praktis 1. Kalian scroll down, kalian kerjakan post-testnya di sini. Jauh ini stepnya jelas, langsung kalian buka post-testnya seperti biasa, langsung di-attempt. Gitu aja. Ya. Sejauh ini ada yang bingung soal post-test? Saya ingin bertanya, Bu. Iya. Itu terkait yang praktis itu, apakah kita wajib mengerjakannya juga atau tidak? Itu optional sih sebenarnya, harusnya diwajibkan. Cuman karena waktunya udah terbatas, jadi ini jadi optional. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Baik, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa mengerjakan kuisnya setelah sholat duhur. Thank you for today. See you next week. Happy Friday. Tomorrow will be your Saturday. Happy Friday. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, see you. Thank you.